Baik, untuk berikutnya kami persilakan Pak Ketut Rusnaya untuk memaparkan. Ini merupakan salah satu produsen dari chemical untuk air. Silakan. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, senior-senior saya, ada Pak Wardiasa, Pak Nanang, kemudian Prof. Panut tadi ya, dan seluruhnya nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Tadi diawali dengan pantun ya. Saya juga mau berpantun. Pak Lukman tolong dicatat Pak Lukman. Karena mau dimasukkan di Museum Muri ini. Ke pasar Turi beli susu sapi. Cakep. Ke pasar Pucang beli susu beruang. Acara BKKPII gak pernah sepi. Siap merubah tantangan menjadi peluang. Sudah dicatat Pak Lukman. Baik, tadi sudah disampaikan satu persatu ya, mulai dari pemangku kebijakan, terus yang punya sumur juga, saya senang tuh Pak Hendri itu tadi. Ada berapa Pak Hendri? 100.000 ton per tahun. Itu yang angka itu yang saya cari-cari sebenarnya. Baik, saya akan menyampaikan perkembangan pabrik surfaktan yang dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik. Di sini judulnya Green Surfaktan Petrokimia Gresik sebagai Sustainable Chemical EOR ataupun IOR. Ini judulnya aja berat sekali ini. Ada sustain-nya gitu ya. Mungkin benar juga ya sustain-nya itu. Tadi Pak Andri bilang kalau sudah lulus uji di lapangan gitu ya, tapi terus dilihat komersialnya atau keekonomiannya masuk nggak kan gitu kan? Kalau nggak masuk ya nggak sustain kan gitu ya. Ataupun misalnya sudah lulus terus keekonomiannya masuk, tapi itu impor dari jauh gitu. Bayangkan 100.000 ton itu mau diangkut pakai apa kan gitu kan? Ya nggak sustain juga. Nah ini kami PT Petrokimia Gresik ini barang lokal Pak ya. Siap di lokal gitu. Jadi gini, kami punya cita-cita yang tinggi sekali, apalagi tadi dikasih tambah kalimat sustainable gitu ya. Dan tentunya kami juga ingin mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk mencapai produksi minyak 1 juta barel per hari di tahun 2030. Nah tentunya kami juga ingin berkontribusi gitu ya. Nah ternyata untuk mewujudkan cita-cita ini kami tidak bisa sendirian. Jadi kami juga butuh dukungan, support, terutama dari pemangku kebijakan, dari SKK Migas, Lemigas tentunya, kemudian Pertamina dan K3S-nya, kemudian juga perguruan tinggi ya dengan riset-risetnya. Itu yang support yang kami butuhkan. Tapi seperti apa support yang kami butuhkan ada di slide kami yang terakhir. Sebelum melanjutkan presentasi, saya ingin menyampaikan ilustrasi. Kemarin Pak Nanang juga, ada Pak Nanang ya, menyampaikan ilustrasi, menanya petir tuh pakai ilustrasinya, ilustrasi golep gitu Pak. Jadi rupanya golep itu mempunyai filosofi yang sangat mendalam. Saya coba mengilustrasikan apa kebutuhan dari surfaktan PT Petrokimia Gresik ini, filosofi golep yang seperti kemarin disampaikan Pak Nanang. Jadi singkat cerita ini, saya punya teman akrab gitu Pak, namanya Pak Mariono, mana Pak Ketua BKKPI, pas di belakang ya, mumpung nggak ada orangnya dirasanya. Jadi 5 tahun yang lalu kami ketemu di lapangan golf gitu ya, ini sahabat akrab saya gitu. Di golf itu ada kelas-kelasnya.
Jadi waktu kami ketemu 5 tahun yang lalu itu Pak Mariono tuh ternyata dia kelasnya kelas A, Pak, flat A gitu. Sedangkan saya kelasnya flat C. Jadi kalau dibuat satu pairing kelas A dengan kelas C itu kurang menarik, Pak, kurang menarik. Tapi Pak Mariono itu ya karena sahabat dekat gitu, dia kasihan kalau nggak ngajak saya gitu, saya kasihan gitu ya. Akhirnya supaya bisa satu pairing, Pak Mariono tuh bilang, dia ngalah lah istilahnya, beli gitu ya. Kamu saya ajak satu pairing, tapi saya kasih pur satu gitu. Jadi pur satu. Jadi pur satu itu kalau dia par, saya bogey, itu draw gitu kan. Kan enak kan. Nah, diajak terus saya, tiap main golf gitu, ngoling saya diajak gitu. Sambil ngajak saya, sambil ngelatih gitu. Nah, berselang 1 tahun, Pak Mariono bilang, wah kamu keenaan beli kalau dikasih pur satu. Kurangi purnya, pur setengah. Tapi sekarang saya sudah tidak minta pur lagi. Jadi sudah sama-sama enjoy mainnya gitu. Kira-kira begitu ya, kalau surfaktannya PT Petrokimia ini, terus dikasih kesempatan, terus dikasih peluang gitu ya. Saya kira nanti pada saatnya bisa maju bareng-bareng untuk mewujudkan cita-cita tadi ya, 1 juta barel per hari di tahun 2030. Saya kalau ngoceh gini, kasihan Pak Heru yang dicatat apa nanti gitu. Moderator. Oke lanjut. Nah ini sebenarnya sudah sering saya presentasikan. Jadi PT Petrokimia Gresik ini salah satu anak perusahaan pupuk Indonesia Holding yang satu-satunya produsen pupuk, nama perusahaannya tidak pakai pupuk. Pupuk Kaltim, pupuk Pusri, pupuk Kujang, pupuk Iskandar Muda, ini nggak ada pupuknya. PT Petrokimia Gresik. Ini karena memang PT Petrokimia Gresik ini selain memproduksi pupuk, juga memproduksi bahan kimia lainnya. Nah, bahan kimia lainnya itu antara lain adalah pabrik asam sulfat. Pabrik asam sulfat itu menghasilkan produk intermediate namanya gas SO3. Nah, gas SO3 inilah yang dijadikan bahan baku di pabrik surfaktan. Lanjut. Baik, kami akan menyampaikan perjalanan ya, journey dari pabrik surfaktan yang dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik. Diawali dari kerjasama kami dengan SBRC IPB, saya masih ingat tanggal 10 Maret itu 2020, kerjasama di mana SBRC mengembangkan surfaktan yang kesulitan mendapatkan bahan baku gas SO3 yang stabil dan jumlahnya cukup. Kebetulan kami punya pabrik asam sulfat yang produk intermediate-nya gas SO3, jadilah kami berkontrak. Nah, diawali dari memindahkan, jadi pabrik surfaktan di Gunung Putri milik IPB, SBRC, kami pindah ke Gresik, mendekati bahan bakunya gas SO3. Kami butuh waktu sebulan untuk memindah, kemudian siap untuk dilakukan prekom maupun komisioning. Nah, sehingga tanggal 4 Juli kami sudah punya yang namanya first trial product, produk surfaktan yang pertama di tanggal 4 Juli 2020. Cuman memang produk yang pertama ini tidak begitu stabil, belum bagus, sehingga perlu kami lakukan improve ya, baik di peralatan maupun proses produksinya. Ini terus kami improve juga di sisi analis laboratoriumnya, ini sangat penting rupanya gitu. Saya sangat berterima kasih untuk
Lemigas yang memang sudah mentraining tenaga-tenaga lab kami. Terima kasih banget nih Bu Yani sudah melakukan transfer knowledge gitu ya. Kemudian dengan improve itu akhirnya produk surfaktan yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik sudah dinyatakan stabil dan sudah juga siap diverifikasi di Lemigas, sehingga pada tanggal 4 Mei kami berhasil melakukan perjualan perdana surfaktan ke Samudra Energi Sumur Meruap. Ini tonggak kebangkitan gitu ya, semangat kami karena sudah menjual surfaktan kami ke Sumur Meruap. Nah, terus kami melakukan improve ini di tanggal 11 September 2023 kemarin sudah ada permintaan dari Sumur Waluyo, Papua, itu jumlahnya 36.000 liter. Ini yang sedang kami produksi. Jadi nanti di akhir Oktober selesai produksi 36.000 liter ini siap berangkat ke Papua, ke Sumur Waluyo. Kami bekerja sama dengan Enerpro. Terus kami berbenah mengimprove, tidak menutup kemungkinan nanti di 3 tahun atau 2 tahun mendatang kami akan scale up pabrik kami yang ada sekarang. Memang yang ada sekarang itu kapasitasnya cuma 600.000 ton per tahun. Ini akan kami scale up, paling enggak menjadi 5 juta gitu ya, 5 juta ton per tahun. Ini memang jumlahnya tadi Pak Andri menyampaikan 100.000, wah luar biasa. Baik, lanjut. Nah, ini prosesnya sudah sering saya sampaikan, bahwasannya surfaktan kami itu diproduksi dengan bahan baku methyl ester, di mana methyl ester ini terbuat dari CPO, minyak sawit yang ramah lingkungan, kemudian ada gas SO3 yang direaksikan di reaktor sulfonasi menghasilkan produk methyl ester sulfonat masih asid, kemudian dialirkan ke aging tank, disempurnakan lagi reaksinya, kemudian dialirkan ke neutralization tank untuk diinjeksi dengan KOH untuk menetralkan produknya. Produknya menjadi methyl ester sulfonat. Produk surfaktannya kami beri nama green surfaktan. Kenapa green surfaktan? Ya itu tadi, karena methyl esternya ini salah satu bahan bakunya berasal dari minyak CPO. Lanjut. Pak Heru tolong nanti diingatkan waktunya. Jadi kami terus melakukan kontrol quality maupun insurance gitu di setiap tahapan, mulai dari bahan baku, proses produksi, kemudian juga sampai di produk mesh-nya gitu ya. Di samping itu kami juga punya di laboratorium uji komposisi brand gitu ya, yang diperhatikan parameter pH, salinasi, kemudian juga uji crude oil-nya yang diperhatikan densitas dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini improve yang signifikan kami lakukan terhadap pabrik yang lama. Hampir 90% peralatan pabrik yang lama dari Gunung Putri itu sudah kami improve jadi baru gitu ya. Yang terutama di reaktornya yang paling menentukan gitu. Lanjut. Nah, ini studi kasus yang memang harus kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama tadi lapangan Meruap. Lanjut. Nah, ini hasil verifikasi surfaktan kami di Lemigas. Jadi dari beberapa parameter, ada 7 parameter, hampir semua bisa kami penuhi waktu verifikasi di Lemigas. Hanya 1 parameter yang belum kami bisa penuhi, yaitu thermal stability namanya. Yang harusnya bertahan 90 hari, stabil IFT-nya, tapi kami baru mencapai 75 hari. Nah, apa yang kami lakukan? Kami harus menjawab ini, menselesaikan 1 parameter ini, supaya semua terpenuhi. Lanjut.
kami terus melakukan improve. Akhirnya kemarin setelah kami improve, kami lakukan lagi selama kurang lebih 3 bulan ya. Ini sudah kami penuhi, thermal stability-nya sudah bisa mencapai stabil 90 hari di temperatur 60 derajat untuk IFT-nya. Ini hasilnya. Nah ini nanti diverifikasi lagi di Lemigas. Tapi kami begitu percaya diri gitu ya, bahwa angka 90 hari ini benar-benar bisa kami penuhi. Karena apa? Karena lab kami, laboratorium kami itu sudah di training ya, oleh Lemigas. Mestinya standarnya sama yang dilakukan gitu. Makanya PD gitu. Baik, lanjut. Nah, ini tahapannya ya, 2021 kami berlakukan penjualan 7.000 liter yang untuk simulasi hub and pub. Kemudian 2022 hasil verifikasi Lemigas terhadap green surfactant kami yang tadi kami sampaikan 75 hari, kurang karena harusnya 90 hari. Kemudian di 2023 kami sudah bisa mencapai untuk mengimprove itu. Dan di 2024 Sumur Meruap akan melakukan re-screening gitu ya, re-screening chemical EOR. Kami akan ikut itu, kami akan ikut. Ini untuk KSO Pertamina EP dan Samudra Energi melakukan re-screening chemical EOR, jumlahnya pasti besar ini di 2024 kami akan ikut. Lanjut. Nah ini tadi yang kami ceritakan 36.000 ke lapangan Waluyo. Lanjut. Nah, uji yang dilakukan terhadap lapangan Waluyo ada 2 uji parameter, yaitu uji peace behavior dan uji imbibisi. Nah, untuk peace behaviornya ini kami sudah bisa memenuhi karena dipersyaratkan harus membentuk emulsi fase 3. Kami sudah berhasil untuk konsentrasi 1% surfaktan, mungkin ini belum kelihatan jelas gitu ya, mikroemulsinya. Tapi urut-urutannya mulai dari oilnya, minyaknya, kemudian mikroemulsinya baru air, itu yang benar. Jadi fase 3-nya seperti itu. Kemudian uji imbibisi terhadap 1% larutan surfaktan kami menghasilkan di Waluyo 8. Kalau tidak dikasih surfaktan kami, oil recovery-nya hanya 24%. Kemudian ketika ditambah surfaktan 1%, ada formulator di sini. Kami lupa menjelaskan, Dunia Kimia Jaya yang melakukan formulatornya, itu bisa meningkat oil recovery-nya menjadi 97% lebih. Sehingga selisihnya menghasilkan 73,46%. Nah ini berita yang sangat menggembirakan buat kami. Demikian juga di Waluyo Sumur 30 sampai mencapai kalau diselisihkan ini 87% oil recovery-nya. Yang minimum dipersyaratkan minimum 60% gitu. Inilah capaian-capaian yang sudah kami raih gitu ya. Jadi surfaktan kami ini tidak, kalau di Golop itu bukan beginner gitu ya, tapi sudah flat C ke atas ini. Sehingga nanti Pak Andri, Pak Arif, mohon dukungannya untuk bisa dilanjutkan ini lapangan-lapangan mana saja. Karena gini, Prof. Heru sering menyebutkan itu, karakteristik masing-masing sumur itu membutuhkan chemical yang spesifik juga kan gitu ya. Nah itu yang harus kita jawab. Banyak kayak gitu sumurnya Pak Andri itu masing-masing gitu. Yaitu kami butuh exercise itu Pak Andri ya. Oke, saya kira habis waktu saya. Lanjut lagi satu slide. Nah ini kami meyakinkan bahwa surfaktan yang kami akan kirim ke Sumur Waluyo itu sama dengan sampling yang telah diujikan gitu ya. Jadi yang istilahnya master sampel itu yang sudah lulus uji itu kemudian dibandingkan dengan yang
saat ini kami produksi surfaktannya itu secara fisik, secara properties ini sama gitu. Kami menjamin bahwa akan sama dengan master sampel yang sudah lulus uji itu. Yang kami produksi di akhir Oktober ini akan lengkap 30.000 liter total ya, 36.000 liter. Lanjut. Sedikit lagi Pak Heru, 1 menit ya, udah lewat. Ini potensi pemanfaatan surfaktan kami untuk non-EOR. Lanjut. Nah, hampir semua lapangan pasti membutuhkan, lapangan minyak itu pasti membutuhkan yang namanya demulsifier. Ada potensi surfaktan kami bisa memenuhi itu ya, sebagai chemical demulsifier. Kami sudah mengirimkan 4 sampel ya, yang sudah dikirim ke Zeus. 4 sampel ini hasilnya seperti ini. Jadi emulsinya itu untuk penambahan surfaktan ke dalam formula existing mampu meningkatkan kualitas air dengan meminimumkan emulsi yang tersisa gitu. Baik, lanjut. Ini udah selesai Pak Heru. Ini kemasannya saja, kami punya kemasan 1000 liter dan kemasan 200 liter. Baik, saya kira, ada slide terakhir Pak. Ini yang paling penting. Ada slide terakhir. Tadi kami udah janji Pak, udah janji. Support apa sih yang dibutuhkan dari, mulai dari Pak Harip, terus Bu Yani, Pak Hendri ya, ini Pak. Dari Bapak-Bapak SKK kami membutuhkan kemudahan dalam mendapatkan sampel minyak ataupun brand airnya. Kemudian kami bisa men-trial surfaktan kami di lapangan yang dimiliki oleh K3S. Kemudian untuk Lemigas, kami sangat berterima kasih kepada Lemigas karena sudah men-training, men-transfer knowledge tenaga-tenaga laboratorium kami. Jadi kolaborasi green surfaktan agar tahan terhadap temperatur 90 sampai 100. Ini cita-citanya tinggi banget, Bu. Kemudian pengakuan hasil uji laboratorium PG yang sudah terstandarisasi di Lemigas. Nah, ke Pertamina apa? Database properti sumur. Dan memberikan kesempatan uji untuk skala lapangan. Pak Andri, minta tolong. Ini HAF4 maupun COR-nya, Pak. Ya, Pak Andri mungkin nanti kan tahu karakternya surfaktan petro seperti ini, sehingga lapangan yang cocok yang mana gitu Pak. Kemudian untuk perguruan tinggi tentunya tidak terlepas dari hasil-hasil risetnya bisa disampaikan ke kami, akan kami tindak lanjuti. Baik, saya kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.